ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kami muliakan Ustaz Afandi, Wakil Ketua PDM Kota Pekanbaru, yang kami hormati abang kami, senior kami, Pak Fauzi Rahman, Magister Psikologi, yang kami muliakan Bapak Ibu pengurus MPK SDI PDM Kota Pekanbaru, Wakil Ketua, ada anggota Pak Arifin, Ali Sakin Sab, dan lain-lain, terutama Ketua Panitia tadi yang kami muliakan, Ketua Panitia andalan kita. Jadi setiap BA ini andalan gitu kan. Dampingi juga oleh sekretarisnya dari Ketum PW IPM, tentu atas dampingan dari sekretaris MPK PDM juga ada Adinda Boy Syahril, mantan Ketum TCIMM. Di sampingnya ada Adinda Bayu yang kami sangat hormati dan muliakan, tuan rumah Ibu Kepsek SMP Muhammadiyah 1 beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu Wakil Ketua, Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Kepsek SMP Muhammadiyah 2 dan jajarannya yang tentu sangat kami muliakan bisa melaksanakan Baitul Arqam ini pada akhirnya merupakan sebuah apresiasi yang besar ya, dari MPK SDI Kota Pekanbaru. Ini memang amanah organisasi. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, pengkaderan adalah ruh dari organisasi terutama di Muhammadiyah. Jadi Ustaz Afandi ini bukan saya, walaupun beliau sudah wakil ketua PDM, ya, tapi begitu kemarin beliau selesai dilantik menjadi PDM, ya, beliau adalah peserta Baitul Arqam. Instrukturnya ya adik-adik ini, Pak Fauzi kan, yang secara level usia itu jauh lah, keilmuan dan seterusnya lah kan, pengalaman, dan beliau sehari-hari di Pemprov. Jadi termasuk di situ ada Ketua PDM Pak Jabarullah dan seluruhnya, dan mereka full ikut 2 hari 2 malam biasanya, 2 hari 2 malam. Itu ya tidak, ya hampir tidak tidur lah malam itu kan. Dan karena ini memang upgrade dari ruh kepemimpinan di organisasi. Kalau kita tanya adik-adik ini ya, itu sudah tidak terhitung lagi ikut kekedarannya. Saya itu sejak tamat SD, mulai dari LDK, IRM, kemudian PM berlapis-lapis, dan terus kemudian pelatihan fasilitator dan lain-lain itu. Begitu kita masuk IML, ulang lagi Darul Arqam dasar gitu kan, GAD lagi di Tapak Suci, ya juga ada lagi pengkaderannya. Kita kemudian masuk ke pemuda, ulang lagi Baitul Arqam dasar gitu kan. Dari dasar lagi tuh setiap jenjangnya. Begitu kita masuk PDM, masuk lagi semudah seterusnya, itu semuanya diulang lagi. Bahkan di Umri sendiri, walaupun statusnya ini Pak Wajib tahu lah kan, walaupun statusnya saya kebetulan diamanahkan sebagai instruktur nasional ya, tapi tetap saja begitu Umri melaksanakan pengajaran, saya peserta gitu. Ya instrukturnya yang lain, ya mohon maaf, belum instruktur nasional misalnya gitu. Tapi tidak ada kita memandang itu. Di perserikatan itu kita semuanya selera. Bahkan saya pernah diceritakan oleh mantan ketua MPK PP Muhammadiyah ya, almarhum Ayah ya, Munawar Khalil. Beliau bercerita saat pelaksanaan Baitul Arqam pimpinan UMS itu BPH-nya ikut menjadi peserta. Pak
wakil ketua MTTDP gitu kan, Majelis Tablik. Di situ pokoknya para sesepuh semua pimpinan pusat. Tapi mereka bilang, Ustaz nggak usah grogi, sekarang kami peserta Ustaz instrukturnya, karena itu apapun yang diinstruksikan kami ikuti. Nah gitu. Dan mereka full ikut. Kalau kita Baitul Arqam, mereka Darul Arqam. Darul Arqam itu ya 1 minggu Bapak Ibu, menginap dan kegiatan sehari-hari full seperti kita ini. Itu 1 minggu. Jadi kalau kita bicara pekerjaan di Muhammadiyah itu, disitulah saatnya kita belajar banyak. Bahwa saya sering bilang sama mahasiswa begini, salah satu konsekuensi yang paling berat dari seorang yang terdidik itu adalah ya memahami ya audiens kita yang kadang-kadang dalam tanda kutip pendidikannya biasa-biasa aja. Kita tahu kita bisa menang, tapi karena kita memahami, karena kita lebih alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi, kita tahu kita menang, tapi kita mengalah. Nah, itu berat itu kan. Kita tahu kita benar, tapi karena kita tahu kalau kita lawan kita akan sama, ya udah kita nggak apa-apa, kita terlihat kalah. Dan itu berat. Itulah konsekuensinya dari seorang pendidik yang paling berat menurut saya. Begitu kita didebat oleh orang di depan umum, kadang-kadang kita bisa saja kaget terus langsung tumbang gitu. Tapi kita tidak melakukan itu. Kita diam gitu. Biarlah orang menilai sendiri. Nah, itu kan berat sekali. Tapi itulah konsekuensi dari terdidik. Termasuk di Baitul Arqam. Menurut saya pelajaran yang paling berharga itu adalah kita mesti memahami dan menghargai kawan kita yang kadang-kadang levelnya mohon maaf jauh di bawah kita. Saya mengalami betul ya, begitu pelaksanaan Baitul Arqam di UPI itu misalnya, di situ kan para syekh semua, ada Pak Rektor itu kan ya kita tahu lah, syekh kabir gitu kan. Di situ ada Buya Sarullah, ada Ustaz Mizan misalnya, ada siapa itu lagi itu. Tapi pelaksanaan Baitul Arqam itu kita tunjuk imam ibadahnya itu kan dari peserta. Ada yang jurusannya itu kan teknik ya, ada yang jurusannya nggak tahu kita. Mohon maaf, bacaannya itu hampir tidak kena huruf. Tapi ketika beliau jadi imam, ya Syekh Kabir itu jadi makmum di belakangnya. Itu kan berat. Kalau ya mau mengkorek-korek bisa aja sih saya. Kalau saya nggak jelas bacaannya, saya pun nggak mau saya jadi imam. Tapi konsekuensi yang pelajaran yang berharga menurut saya dari Baitul Arqam itu adalah nanti Bapak Ibu akan belajar itu. Kita menjadi makmum dari teman kita yang mungkin levelnya jauh di bawah kita. Tetapi itulah saatnya kita memberikan penghargaan tidak hanya kepada orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita, tapi juga kepada orang yang kadang-kadang ilmunya jauh di bawah kita. Menjadi kader itu tidak hanya siap untuk memimpin, tetapi yang paling berat itu adalah juga harus siap untuk dipimpin. Kalau memimpin, ya semua harus berada di tunjuk kita. Tetapi begitu kita selesai memimpin, saatnya tunjuk orang ada di atas kita, maka konsekuensinya kan kita mesti siap untuk dipimpin. Maka rolling jabatan itu kadang-kadang ya itu di perserikatan kan jadi ketua tingkat wilayah tiba-tiba turun menjadi ketua cabang, itu biasa saja. Nah, saya kira itu Bapak Ibu ya, mohon maaf agak kepanjangan, nanti mungkin sesi selanjutnya bisa kita lebih banyak berdiskusi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mengikuti materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.